Bagaimana cara memberikan kedua orang tua itu suatu pemahaman akan takdir Allah. Salah satunya adalah tentang jodoh, karena orang tua sendiri selalu menuntut untuk kamu itu jodohnya harus seperti ini, harus seperti itu. Kemudian apakah boleh kita seorang wanita menurunkan standar kriteria jodoh kita sendiri? Gimana memahamkan orang tua yang suka maksa ya, bab jodoh atau bab karir, kayak kamu harus jadi ini, kamu harus kuliah di sini, kamu harus ngambil jurusan ini gitu kan. Padahal anaknya juga punya keinginan sendiri. Sebetulnya ini harusnya bukan nasihat buat anak, nasihat buat orang tua. Karena kasihan kalau anak terus-terusan dituntut harus bisa memahamkan orang tua dong. Harus nurut sama orang tua dong, jangan durhaka, gak bisa gitu dong. Karena selain anak bisa durhaka kepada orang tua, dalam Islam, orang tua juga bisa durhaka sama anak. Kok jarang dengar Ustadz? Karena yang menyampaikan tausiahnya orang tua. Gak mungkin dia ngomong diri sendiri. Kalau mau lihat dua POV biar adil nih, ternyata di zaman Umar pernah bilang orang tua bisa durhaka sama anak. Salah satu alasannya kalau dia memaksakan sesuatu yang menyakiti anaknya. Makanya ilmu parenting itu penting banget. Kalau mau nikah, saran saya, nasihat saya ke teman-teman yang masih jomblo nih, kalau kalian mau nikah, jangan cuman mempersiapkan diri untuk jadi istri atau suami. Persiapkan diri kalian juga untuk jadi ibu dan ayah. Jangan sampai kita menikah siapnya jadi istri doang, jadi suami doang, tapi gak siap jadi ayah dan ibu. Padahal itu adalah kewajiban kita. Kewajiban orang tua sebelum punya anak belajar parenting. Jangan cuma ngomongin kewajiban anak, kewajiban anak, kewajiban anak. Orang tua gak pernah menunaikan kewajibannya. Orang tua wajib belajar ilmu parenting, wajib loh. Kenapa? Karena parenting itu gak akan bisa kita lakukan dengan maksimal kalau gak ada ilmunya. Modal cinta doang, modal pengorbanan, itu pahala di sisi Allah udah ada. Ibu berkorban dapat pahala di sisi Allah, ayah berkorban dapat pahala di sisi Allah. Tapi itu bukan modal parenting. Modal parenting ya belajar. Dia harus ngerti tentang ilmu parentingnya. Dan Rasulullah mengajarkan itu dalam hadisnya. Dalam Al-Quran juga ada. Bukan hanya dalam ilmu-ilmu modern. Di Al-Quran ada, di hadis ada. Bagaimana parentingnya Ibrahim. Bagaimana parentingnya Sayyidah Hajar kepada Ismail. Kok bisa ya Ismail itu gak dendam sama ayahnya? Yang ditinggalkan pas dia masih bayi. Datang-datang mau nyembelih. Kok dia masih nurut sama ayahnya? Kok masih ngomongnya ya abati, wahai ayahku tersayang. Berarti kan hasil dari pendidikan Sayyidah Hajar keren banget kepada Ismail. Sampai bikin Ismail begitu berbakti sama ayahnya yang jarang ketemu. Kenapa sekarang malah ada anak yang marah sama ayahnya gara-gara ibunya? Kamu jangan kayak ayah kamu. Di mana ilmu parenting? Sering banget black campaign ayahnya dengan bahasa kamu jangan kayak ayah ya. Ayah, kamu jangan kayak ibu ya. Jadi ayah dan ibu ini saling memfitnah, muncullah gibah-gibah klub di rumahnya. Klub ayah, klub ibu, saling melempar. Berarti ilmu parentingnya gak belajar dari Ibrahim dan Hajar, gak belajar dari Zakaria, gak belajar dari Yakub. Bagaimana cara Yakub mendidik Yusuf sampai Yusuf terhindar dari fitnah perempuan. Itu ada hubungannya dengan Yakub. Apa ayatnya? Gara-gara melihat wajah Yakub yang diistilahkan dengan burhan. Kalau kita baca tafsir, Nabi Yusuf itu kan digoda sama cewek. Ayatnya wahammat bihi wahamma biha. Cewek itu menginginkan Yusuf, Yusuf menginginkan dia. Sama-sama menginginkan. Bukan Yusuf enggak menginginkan, bukan, menginginkan karena normal Nabi Yusuf ini. Cuman Nabi Yusuf dilindungi dengan burhan. Burhan itu apa? Tiba-tiba di depan wajah Nabi Yusuf muncul wajah Yakub alaihissalam. Wajahnya Yakub sedih. Sehingga Nabi Yusuf merasa enggak enak sama ayahnya, menghindar dari perbuatan dosa. Artinya apa dalam ilmu parenting? Nabi Yakub berhasil memunculkan sebuah rasa respect dari putranya sehingga putra ini terjaga dari dosa-dosa karena menjaga ayahnya. Bisa nggak seorang ayah bikin itu ke anaknya? Kan nggak mungkin orang tua ngejaga anak terus, apalagi sekarang era sosial media. Gimana cara biar anak itu bisa jaga diri gara-gara menjaga orang tuanya? Berarti itu parenting. Belajar dari Nabi Yakub, belajar dari Nabi Ibrahim, belajar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya ini nasihat buat orang tua. Jangan memaksakan anak dengan apa yang menyakiti dia. Dulu di zaman Nabi, ini bab fikih cinta ya. Saya pernah bahas ini di sebuah sharing. Dulu di zaman Nabi ada
seorang laki-laki nanya ke Nabi gini, ya Rasulullah, saya adalah wali dari seorang anak yatim perempuan. Berarti dia pamannya, ponakannya ada di dalam perlindungan dia karena orang tuanya udah meninggal. Anak yatim perempuan yang ada dalam perlindungan saya ini dilamar 2 laki-laki. Yang satu orangnya kaya, yang satu orangnya miskin. Kami lebih berkenan kepada yang kaya, tapi anak ini lebih berkenan kepada yang miskin. Mana yang kami pilih ya Rasulullah? Kata Nabi, pilihlah yang diberkenankan oleh putrinya, oleh anaknya. Sesungguhnya tidak ada perasaan saling mencintai kecuali dinikahkan. Nabi aja nyuruh kita menghargai perasaan anak perempuan. Kalau anak laki-laki kan nggak perlu syarat wali kan. Anak perempuan karena ada syarat wali. Wali ini juga bukan mentang-mentang dia adalah syarat sah pernikahan terus dia semena-mena. Enggak. Wali ini harus bijak. Tanya sama anaknya, nak, kak, kamu lebih berkenan sama siapa? Oh sama ini ayah, sama ini abah, sama ini papa dan segala macam lah ya. Kenapa? Coba diskusi. Oh dia gini. Kalau nggak berkenan pun diskusi. Selesaikan dengan musyawarah. Jangan dengan doktrin. Pokoknya kamu sama itu. Kalau nggak kamu durhaka. Saya nggak ridho sama kamu dunia akhirat. Jangan gitu parenting teh. Parenting itu dengan musyawarah. Bahkan Nabi Ibrahim sudah dapat perintah dari Allah aja masih musyawarah sama Ismail. Wahai anakku, ayah dapat perintah untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Masih nanya pendapat. Padahal itu perintah Allah. Apa pelajarannya buat kita? Musyawarahkan. Walaupun itu wajib sekalipun. Padahal kan itu perintah Allah, udah wajib. Masih musyawarah juga, apalagi ini masih hal yang sangat bisa dipilih. Musyawarah sama anak. Ini, jadi saya nggak mau nasihatin anaknya, saya mau nasihatin orang tuanya. Walaupun nggak didengar, semoga nanti sampai kepada orang tua. Yang kedua, menurunkan kriteria jodoh boleh nggak? Tergantung alasannya. Kalau alasannya putus asa, jangan. Kayaknya ketinggian deh, makanya saya nggak nikah-nikah. Jangan. Tapi kalau alasannya adalah bukan karena putus asa sih, kayaknya saya lebih cocoknya yang kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Kalau kita membuat kriteria, syaratnya jangan dikte Allah. Kalau dikasihnya nggak sesuai kriteria, ambil yang pelajaran tadi tentang doa. Allah mengabulkan doa kita persis, atau lebih baik, atau dihindarkan dari keburukan. Bisa jadi yang kita pakai kriteria itu orangnya nggak baik buat kita. Memang dalam kriteria ini baik, tapi ada efek lain yang gak baik. Allah hindarkan kita dari dia. Tetap aja membuat kriteria bagian dari roja, bagian dari berharap kepada Allah. Dan tidaklah seorang hamba berharap kepada Allah yang baik-baik, kecuali Allah berikan sama persis atau lebih baik dari itu, atau dihindarkan dari keburukan yang sama dengan kebaikan itu. Kalau alasannya putus asa, jangan. Kalau alasannya kayaknya gak dikabulkan, jangan. Tapi kalau alasannya kayaknya ini lebih cocok deh buat saya, oke, gak apa-apa. Tergantung alasannya apa. Allahu a'lam. Masya Allah.